Indonesia, lihat semua ini, OPM ini dilakukan banyak, rambutnya sampai di tanah. Memang tidak gampang mengubah rambut, saya mengerti bapak juga. Organisasi Papua Merdeka (OPM). OPM adalah sebuah gerakan nasionalis atau organisasi yang didirikan tahun 1965 yang bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan Papua bagian barat dari Indonesia. Nah loh, sebelum era reformasi, provinsi yang sekarang terdiri atas Papua dan Papua Barat ini dipanggil dengan nama Irian Jaya. Kalian sudah lahir guys? Kalian pasti sudah tua sekarang. Pada 1960 hingga 1963, terjadi konflik bersenjata antara militer Indonesia TNI dan militer Belanda untuk memperebutkan Irian Jaya alias Papua. Konflik militer dalam skala besar nyaris pecah setelah RI mengerahkan pasukan secara besar-besaran untuk merebut Irian Jaya tersebut. Tapi sebelum konflik pecah dalam bentuk peperangan secara terbuka, Belanda malah ketakutan dan memilih menyerahkan Irian Barat secara damai melalui PBB pada 1 Mei 1963. Sebelum menyerahkan Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia, Belanda telah melakukan langkah licik dengan diam-diam membentuk negara boneka Papua. Belanda bahkan membentuk pasukan sukarelawan lokal bernama Papua Volunteer Corps atau PVC yang sudah terlatih baik dan sempat bertempur melawan pasukan Republik Indonesia ketika melancarkan operasi Trikora. Nah, ketika Belanda menyerahkan Irian Barat, secara sengaja Belanda rupanya tidak membubarkan negara boneka Papua yang dipimpin warga lokal itu. Pasukan PVC juga tidak dibubarkan dan banyak diantaranya masuk ke hutan dan membentuk pasukan perlawanan alias pemberontak yang kemudian kita kenal dengan Organisasi Papua Merdeka alias OPM. Pada tahun 1964 hingga 1967, OPM bersama 14.000 warga di bawah pimpinan Lodewijk Mandattan masuk hutan ke daerah Kepala Burung dan melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia Kedua. Pada 28 Juli 1965 terjadi serangan ke asrama Yonif 641 Cendrawasih, Manokwari, hingga menyebabkan 3 anggota TNI gugur dan 4 luka-luka. Wah, berani juga ya. Tahun 1967, pasukan Baret Merah RPKAD yang sekarang disebut Kopassus diturunkan untuk menangani pemberontakan dan kekacauan dengan cara pendekatan perang serta non-perang. Kami sudah punya badan politik yang jelas. Kami juga punya pemimpin yang jelas. Itu berarti kami sudah punya agenda yang jelas. Tidak perlu ada ragu-ragu. Ya, tidak ada di media memang. Tidak mungkin jika para Kopassus memburu OPM harus dipublish ya. Kita bakal kena sanksi HAM. Jadi bukan berarti TNI nggak bertindak ya guys. Hanya kalian saja yang tidak tahu. Nah, lanjut, OPM merasa bahwa mereka tidak memiliki hubungan sejarah bagian Indonesia maupun negara-negara Asia lainnya. Penyatuan wilayah ini ke dalam NKRI sejak tahun 1969 merupakan buah perjanjian antara Belanda dengan Indonesia, di mana pihak Belanda menyerahkan wilayah tersebut yang selama ini dikuasainya kepada bekas jajahan yang merdeka Indonesia. Perjanjian tersebut oleh OPM dianggap sebagai penyerahan dari tangan satu penjajah kepada penjajah lainnya. Nah, pada tanggal 1 Juli 1971, Nicholas Jowe dan 2 komandan OPM yang lain, Seth dan Jacob Hendrik, menaikkan bendera bintang fajar dan memproklamasikan berdirinya Republik Papua Barat. Namun pemerintahan ini berumur pendek karena ternyata segera ditumpas militer Indonesia di bawah perintah Presiden Soeharto. Wow, nggak tuh. Tahun 1982, Dewan Revolusioner OPM mendirikan, di mana tujuan dewan tersebut adalah untuk menggalang dukungan masyarakat internasional untuk mendukung kemerdekaan wilayah Papua tersebut. Mereka mencari perhatian ke PBB, GNB, Forum Pasifik Selatan, dan ASEAN. Para pengacau keamanan di Papua umumnya masih membawa-bawa nama OPM warisan Belanda agar mendapatkan perhatian secara internasional. Begitulah sejarah singkat tentang OPM di Papua. Silakan komentar kalian.